Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Purnama dari jurusan Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi organisasi mata kuliah organisasi dan arsitek komputer dari pertemuan pertama sampai terakhir. Langsung saja ke materi. Arsitektur dan organisasi. Arsitektur adalah atribut yang berhubungan dengan programmer, seperti kumpulan bit, jumlah bit yang digunakan atau untuk representasi data, mekanisme input atau output, teknik pengalamatan, contohnya seperti apakah tersedia instruksi untuk perkalian. Yang kedua, organisasi, yaitu bagaimana suatu perangkat diimplementasikan, seperti sinyal kontrol, interface, dan memori. Contoh, penambahan hardware atau hardware baru atau penambahan hardware secara berulang. Apakah instruksi perkalian diimplementasikan secara hardware ataukah dikerjakan dengan penambahan secara berulang. Arsitektur itu sama, sedangkan organisasi dapat berbeda. Arsitektur itu dapat bertahan lama, organisasi menyesuaikan perkembangan teknologi. Semua keluarga Intel x86 mempunyai dasar arsitektur yang sama. Semua keluarga IBM sistem atau 370 mempunyai dasar arsitektur yang sama, memberikan kompatibilitas kode. Organisasi berbeda jika di versi berbeda. Struktur dan fungsi. Struktur adalah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Fungsi adalah suatu operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Fungsi dari komputer adalah fungsi operasi pengolahan data, fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, fungsi operasi kontrol. Selanjutnya kita akan membahas evolusi komputer. Sejarah komputer dari sisi arsitektur dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu tabung hampa udara, yang kedua transistor, yang ketiga rangkaian terpadu, yang terakhir LSI dan VLC. Dimensi pertama yaitu ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, dirancang dan dikembangkan di bawah pengawasan John Mauchly dan John Vesper Esker di Universitas Pennsylvania. Komputer digital pertama di dunia yaitu World War II, yaitu pada Perang Dunia Kedua. Mauchly adalah profesor teknik elektro. Vesper adalah mahasiswa pasca sarjana. Generasi pertama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC. Berat ENIAC yaitu 30 ton dengan volume 150 kaki persegi, berisi 18.000 tabung hampa udara dengan vakum tube. Untuk beroperasi membutuhkan daya sekitar 140 kW, mampu melakukan 5.000 operasi penambahan per detik. Kelemahannya yaitu mesinnya harus diprogram secara manual dengan cara menyetel tombol, memasang serta mencabut kabel. Ini adalah gambar komputer ENIAC. Yang selanjutnya, ENIAC diselesaikan pada tahun 1946. Penyelesaian agak lambat untuk digunakan dalam peperangan. Jadi dahulunya digunakan dalam peperangan. Tugas pertama yaitu melakukan perhitungan rumit untuk menentukan kelayakan dari bom hidrogen. Beroperasi sampai tahun 1955. Generasi pertama yaitu von Neumann atau Turing. ENIAC menjadi membosankan karena programnya harus dimasukkan secara manual. Munculnya konsep program tersimpan memori. John von Neumann yaitu komputer dengan singkatan EDVAC. EDVAC adalah Electronic Discrete Variable Computer. Alan Turing juga memiliki gagasan yang sama. Itu publikasi gagasan pada proposal von Neumann tahun 1945. Generasi pertama von Neumann atau Turing atau IAS, Computer of Institute for Advanced Studies atau IAS, itu keluar pada tahun 1946, mulai dikerjakan.
merancang komputer dengan konsep program tersimpan atau komputer IaaS. Gagal diselesaikan sampai tahun 1952. Namun prototip IaaS masih digunakan oleh semua komputer untuk kebutuhan umum selanjutnya. Ini salah satu gambar mesin von Neumann. Struktur komputer IaaS. Memori utama yaitu menyimpan data atau instruksi, unit aritmatika dan logika atau ALU, kemampuan untuk mengoperasikan data biner. Unit kontrol, melakukan interpretasi terhadap instruksi-instruksi dalam memori dan mengeksekusi instruksi-instruksi tersebut. Peralatan input dan output yang beroperasi di bawah unit kontrol. Ini adalah gambaran struktur komputer IaaS. Sini ada unit pengolahan pusat CPU-nya, unit logika aritmatika, unit kontrol. Itu adalah yang warna merah peralatan input atau output, yang biru memori utama. IaaS di dalam memorinya itu terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan, disebut word. Masing-masing terdiri dari 40 digit biner atau bit. Satu word sama dengan 2 instruksi 20 bit. Dan instruksi per instruksi sama dengan 8 bit of code. Register dalam CPU-nya yaitu ada MBR, Memory Buffer Register, untuk menerima word system. Ada juga MAR, Memory Address System, menetapkan alamat untuk ditulis atau dibaca MBR. Selanjutnya AR, Instruction Register, berisi instruksi 8 bit of kode yang sedang dieksekusi. Yang selanjutnya ada IBR, Instruction Buffer Register, penyimpanan setara instruksi dari memori. Yang selanjutnya ada VC, Program Counter, berisi alamat pangan instruksi selanjutnya dari memori. Yang selanjutnya ada AC, akumulator, plus MK, Multiplier Quotient, untuk menyimpan setara operand dan hasil operasi ALU. Instruksi IaaS. Komputer IaaS memiliki 21 instruksi yang dapat dikelompokkan menjadi data transfer, condition branch, arithmetic, address modify. Pada tahun 1947, X-Ray dan Moseley membuat komputer secara komersial, yaitu Uniface pertama, Universal Automatic Computer, untuk perhitungan sensus tahun 1950. Bagian dari divisi Uniface Very Rate Comparison. Adapun kemampuan Uniface pertama yaitu sebagai komputer komersial generasi pertama yang sukses, dapat melakukan perhitungan aljabar metrik, perhitungan statik, perhitungan premi bagi asuransi, dan permasalahan logistik. Yang selanjutnya ada pembuatan Uniface 2, yaitu muncul di era tahun 1950-an. Kapasitas memori lebih besar dan kinerjanya lebih baik. Kemunculan komputer IBM pada tahun 1953. Versi yang pertama, versi 701, yaitu komputer program tersimpan elektronik pertama. Selanjutnya ada versi 702 untuk aplikasi-aplikasi bisnis. IBM menjadi pabrik komputer yang dominan pada masanya. Generasi kedua transistor. Tabung hampa diganti dengan transistor. Tabung transistor yaitu ciri-cirinya lebih kecil, mudah, dan mengeluarkan sedikit panas. Memiliki fungsi yang sama seperti tabung udara untuk membentuk komputer. Merupakan perangkat padat yang terbuat dari silikon, ditemukan di laboratorium Bell tahun 1947. Pada tahun 1950 munculnya revolusi elektronik. IBM komputer dengan transistor secara komersil. Komputer berbasis transistor. Karakteristik komputer generasi kedua yaitu kinerja pengolahan lebih besar, kapasitas memori lebih besar, ukuran lebih kecil, menggunakan unit aritmetik dan logika yang lebih rumit, dan unit kontrol.
menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sudah tersedia perangkat lunak sistem, muncul Digital Equipment Corporation atau DEC tahun 1957. Generasi ketiga rangkaian terpadu atau IC. IC yaitu singkatan dari Integrated Circuit. Muncul komponen diskrit dan transistor tunggal tahun 1950 sampai tahun 1960-an. Peralatan elektronika, komponen diskrit, transistor, resistor, dan kapasitor. Komponen-komponen diskrit dirangkai dalam sebuah papan dan dipasang di komputer. Komputer generasi kedua dengan 1000 transistor mulai ditinggalkan. Munculnya mikroelektronika, yaitu komponensi generasi ketiga. Mikroelektronika secara harfiah berarti elektronika kecil, yaitu semakin sini komputer jadi semakin kecil. Elektronika digital, unsur-unsur dasar dari komputer digital itu gerbang logika. Suatu dari gerbang logikanya itu yaitu suatu perangkat untuk mengimplementasikan suatu boolean atau fungsi logis yang sederhana. Sel memorinya, perangkat yang dapat menyimpan satu bit data. Hukum Moore dikemukakan oleh Gordon Moore, salah satu pendiri Intel pada tahun 1965. Hukum Moore yaitu harga keping tidak banyak mengalami perubahan, kecepatan operasi bertambah, komputer menjadi lebih kecil dan lebih mudah untuk ditempatkan di lingkungan kerja. Terdapat pengurangan daya dan pendinginan. Rangkaian terpadu peralatan lebih reliable. Komputer generasi terakhir itu terdapat kesepakatan umum dalam menentukan generasi komputer. Terdapat generasi keempat dan kelima yang menerapkan teknologi rangkaian terpadu. LSI Large Scale Integration yaitu 1000 komponen IC, VLC dan Very Large Scale Integration dengan 10.000 sampai 100.000 IC. Komputer generasi kelima, contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul tahun 2001 Space Odyssey. Ini gambarnya, di sampingnya ada gambar-gambar. Dengan kecerdasan buatan artificial intelligence, HAL dapat mencakup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Model penuman akan digantikan dengan sistem mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Sedang dikembangkan oleh Jepang melalui sebuah lembaga yang bernama ICOT Institute atau singkatan dari Institute for New Computer Technology. Memori semikonduktor itu pada tahun 1970 itu ada gambar di sampingnya. Ukuran kecil sebesar 1 sel core memory, dapat menyimpan 256 bits, non-destructive read, lebih cepat dari core memory. Kapasitas meningkat 2 kali lipat setiap tahun. Perangkat input atau output, perangkat untuk kebutuhan input atau output. Besar data throughput yang dibutuhkan dapat dihandle oleh prosesor. Permasalahan perpindahan data, solusi caching, buffering, higher speed, interconnection buses, more reliable bus structures, multi-file processor configuration. Kunci dan keseimbangannya yaitu komponen prosesor, memori, perangkat input atau output, struktur koneksi. Bertambahnya kapasitas cache. Biasanya 2 atau 3 kali cache antara prosesor dan memori utama. Bertambahnya kapasitas IC atau chip lebih besar, cache memori dalam chip lebih cepat akses cache. Pentium mengalokasikan 10% untuk cache. Pentium 4 mengalokasikan sekitar 50%. Evolusi x86-1 yang pertama itu 8
dengan tipe 8080 generasi pertama General Purpose Microprocessor dengan 8 bit data digunakan pertama kali sebagai komputer personal atau PC Altair. Yang selanjutnya 8086 dengan 5 MHz sampai 29.000 transistor, lebih canggih dengan 16 bit cache instruksi. 8088 itu dengan 8 bit external bus digunakan pertama kali oleh IBM PC. Itu ada juga 80286 dengan 16 MB memori berlambat sampai 1 MB. 80386 dengan 32 bit mendukung multitasking. 8486 lebih canggih dibangun dalam mesh compressor. Evolusi x86 yang kedua yaitu dengan Pentium Superscalar. Beberapa instruksi dieksekusi secara paralel. Pentium Pro meningkatkan organisasi superscalar, agresif register renaming, prediksi percabangan, analisis aliran data, spekulasi eksekusi. Pentium 2 dengan MMX teknologi grafik, video, dan pengolahan audio. Dan Pentium 3 yaitu penambahan instruksi untuk grafik 3D. Evolusi x86 yang ketiga ada Pentium 4 dengan penambahan perangkat multimedia. Core pertama kali x86 dengan dual core. Core 2 yaitu arsitektur dengan 64 bits. Core 2 core dengan 3 GHz dengan 820 juta transistor, 4 prosesor dalam satu chip. Arsitektur x86 embedded system, organisasi dan teknologi berubah secara drastis. Arsitektur kumpulan instruksi kompatibel dengan sebelumnya. Satu instruksi bertambah setiap bulan. Tersedia 5.500 instruksi. Untuk yang lebih jelasnya lihat di web Intel supaya lebih lengkap. Konsepnya yaitu konsep komputer terdiri dari komponen CPU, input, output, dan memori. Komponen saling berhubungan. Untuk mencapai fungsi komputer yaitu dilakukan eksekusi program, adanya pertukaran data dan sinyal kontrol. Program atau hardware merupakan proses penghubungan berbagai komponen logik pada konfigurasi yang diinginkan untuk membentuk operasi aritmetik dan logik pada data tertentu. Hardware program tidak fleksibel. Generasi purpose hardware dapat mengerjakan berbagai macam tugas tergantung sinyal kontrol yang diberikan. Daripada melakukan rewiring, lebih baik menambahkan sinyal-sinyal kontrol yang baru. Fungsi komputer menjalankan program yang terdiri dari kumpulan instruksi yang disimpan dalam memori. Prosesor mengeksekusi instruksi yang ditetapkan dalam program. Selanjutnya bus, jalur komunikasi yang menghubungkan beberapa device, biasanya menggunakan cara broadcast, seringkali dikelompokkan menjadi satu bus berisi sejumlah kanal atau jalur. Contohnya bus data 32 bit berisi 32 jalur. Jalur sumber tegangan biasanya tidak diperlihatkan. Data bus membawa data, fungsinya itu membawa data, tidak dibedakan antara data-data dan instruksi. Lebar jalur menentukan performance, itu 8, 16, 32 serta 64 bit. Selanjutnya address bus, yaitu menentukan asal atau tujuan dari data. Misalkan CPU perlu membaca instruksi data dari memori pada lokasi tertentu. Lebih jalur menentukan kapasitas memori maksimum dari sistem. Contoh 8080 memiliki 16 bit address bus, maka ruang memori maksimum adalah 64K, 64.000. Control bus, informasi dikendali dan di timing. Sinyal di read, di write atau di write memori atau MRD, MWR. Interrupt request atau IRQ. Clock signal atau SICA.
Ini adalah gambar skema interkoneksi bus. Dan ini bus tradisional ISA menggunakan CHASS. Ada high performance bus. Nih. Jalur pada bus PCI yaitu jalur sistem, clock and reset, address dan date. 32 jalur multiplex address dan atau data, jalur validasi, interface control, arbitrasi, not share, direct connection to VCA, bus arbit error lines. Jalur bus PCI interfloat lines not set, chat spot 64 bit bus extension, additional 32 lines, time multiplex 2 lines to enable device to agree to UC 64 bit transfer, GTX boundary scan for testing produce race. Ini adalah gambar VCI rate timing diagram. Ini adalah gambar VCI bus attributes. Organisasi prosesor. Apa itu prosesor? Yaitu IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Bagian-bagian organisasi prosesor yaitu ada ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk melakukan komputasi atau pengolahan data aktual. Ada CPU, Control Unit, untuk mengontrol perpindahan data dan instruksi ke atau dari CPU dan juga mengontrol operasi ALU. Register yaitu memori internal CPU. Di bawahnya ada gambar dari bagian organisasi prosesor. Apa itu register? Register merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara. Seperti gambarnya seperti gambar berikut. General Purpose Register digunakan untuk mode pengalamatan dan data. Akumulator, arithmetic, shift, rotate. Base Register, rotate, shift, arithmetic. Pointer Register atau looping. Data register yaitu menyimpan alamat input atau output device. Ini ada gambar data flow in direct cycle. N-bit yang ada dalam address bus disimpan ke dalam MBR. Kemudian dari MBR dipindahkan ke dalam MIR. Selanjutnya unit control membaca alamat yang ada di dalam memori dari operan ke MBR. Isi dalam PC harus disimpan agar dapat melanjutkan aktivitas normal setelah interupsi. Setelah itu isi PC akan ditransfer ke MBR. Kemudian tersimpan ke dalam databus. Selanjutnya langsung ditulis di dalam memori yang akan dimuat dalam MIR dari unit control. PC ini menjadi syarat dengan alamat interrupt, sehingga masuk ke siklus instruksi berikutnya dengan mengambil instruksi yang sesuai. Selanjutnya pipeline. Suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan, tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan cara ini, maka unit pemrosesan selalu bekerja. Selanjutnya, dekomposisi instruksi pipelining. Ada fetch instruction atau FI membaca instruksi berikutnya ke dalam buffer. Decode instruction atau DI menentukan opcode dan operand specifier. Calculate operand atau CO menghitung alamat efektif seluruh operand sumber. Hal ini mungkin melibatkan dispense register direct atau membentuk kalkulasi alamat lainnya. Selanjutnya fetch operand atau FO mengambil semua operan dari memori. Operan-operan yang berbeda dari register tidak perlu diambil. Selanjutnya execute instruction atau AI melakukan operasi yang
mengindikasikan dan menyimpan hasilnya. Selanjutnya wait operand atau WO, menyimpan hasilnya di dalam memori. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.